Siapa nih yang record nih? Ya, udah. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Trisna. Jadi di sini kita akan mengerjakan tugas kelompok 3. Kami dari kelas SBBE LEC. Nama saya Muhammad Yogi Fabihi. Kemudian ada teman saya dari Mas Ardi, Mas Isan, dan Mas Rijaldo. Oke, sebelum kita masuk ke apa namanya menginstal SQL Server, saya izin menjelaskan mengenai step by step atau bisa dibilang langkah-langkahnya. Mulai dari pertama, ya apa yang perlu dipersiapkan itu adalah installer dari engine SQL Server-nya terlebih dahulu. Eh, untuk engine SQL Server eh, nya itu bisa di-download di situs resmi dari Microsoft. Itu bisa dicari di web atau di platform manapun. Itu sudah tersedia mulai dari versi yang uh, last update maupun versi yang sebelum-sebelumnya gitu. Oke, untuk yang pertama kita akan menginstal SQL Server Engine-nya terlebih dahulu. Mas Isan boleh di Oke, running. Untuk running dari apa namanya SQL Server Engine itu lebih baik disarankan menggunakan administrator karena biar lebih safety gitu. Oke, oke, boleh kita diklik, running. Mas Izan. Ya, Oke, oke, ini adalah tampilan ketika kita sudah merunning dari SQL Server installation. Ini di sini ada pilihan basic, custom, dan download. Nah, untuk dari apa namanya situs resmi Microsoft sendiri itu sangat disarankan menggunakan custom untuk developer edition karena itu untuk apa ya mengontrol secara penuh gitu. Oke, bisa dilanjut menggunakan custom, Mas Isan. oke. Oke, ini Ini, untuk file installernya bisa diletakkan di mana saja selama disknya itu available gitu ya. Tapi untuk defaultnya itu biasanya installernya SQL Server Engine itu ada di disk C biasanya itu. ya, oke. Ini Silahkan kita diklik. lanjut install aja ya. Ya, langsung diinstal aja, Mas Isan. Oke, Nah, ini adalah proses instalasi SQL Server ya. Di sini di menu bar bagian kiri itu ada planning, installation, maintenance, tools, resource, advanced, dan option. Nah, untuk instalasi kita eh, masuk ke bagian installation. Nah, di sini biasanya kalau di sini tuh tergantung ya untuk installernya itu seperti apa. Jadi untuk kebutuhan kita kali ini itu kita cukup menggunakan apa sih database standalone ya. Jadi kita milihnya itu yang standalone. Nah itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan apakah kita nanti ke depannya perlu always on IG dan lain-lain gitu. Itu bisa disesuaikan dari sini. Cuman untuk saat ini karena kita kebutuhannya standalone kita bisa milih menu yang paling atas gitu. Standalone installation. oke. Oke, ini bisa langsung di checklist untuk rekomend. Silahkan di next, oke. Oh, ini nggak apa-apa di next aja. Nah, Ini ini default kan. karena kita menggunakan apa namanya developer, kita bisa langsung apa namanya di next saja. Kecuali kita menggunakan yang standar ataupun enterprise itu kita bisa diwajibkan memasukkan produk key dari Microsoft gitu. Itu bisa dikatakan license ya. Nah, untuk kali ini kita menggunakan developer, maka dari itu kita bisa langsung klik next saja. Oke, Oke, silakan centang, bisa langsung next. ya, ya. Nah, ini ada beberapa pilihan. Untuk yang biasanya waktu menginstal di SQL Server ini, itu biasanya
yang wajib dicentang itu adalah database engine service, SQL Server Replication. Oke, coba lihat yang bawah Mas, ada apa lagi? Oke. Client tool SDK itu boleh dicentang Mas. Kalian tulis DK, terus Sama yang atas lagi coba coba. Client tools connectivity. Maaf. Client Tools Connectivity. Ya, boleh di next saja. Oke, setelah itu bisa kita klik next. Yang penting dua poin di atas tadi bisa dicentang ya, itu yang terutama. Nah, eh, ini adalah nama default instant database yang nanti bisa digunakan pada saat kita mau develop database. Itu instance dalam artian penamaan dari instance-nya database itu. Nah, kalau kita menggunakan default dari SQL Server itu MS SQL Server biasanya. Nah, cuman kalau untuk kali ini kita bisa menyesuaikan diganti menggunakan apa ya namanya Mas Isan? Boleh saran nggak? Ada saran nggak? Instance. Mungkin karena ini 2019 jadi MS SQL Server 2019 kali ya. Oh gitu, boleh, 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 boleh. Ini instance ini adalah nama penting nih soalnya. Ya, oke, Oke, di sana saja ya. boleh, boleh. Oke, Nah, di sini ada kita diwajibkan memasukkan apa nama user. Di sini ada local user dan ada nanti ada SA account ya kalau namanya. Cuman di sini kita kita bisa menyesuaikan juga dari startup type-nya itu yang di bagian service itu nanti bisa kita setting manual atau automatic ataupun apa ya hybrid gitu. Nah, cuman kita menyarankan itu kalau pada saat install SQL Server Engine itu automatic. Automatic dalam artian ketika servernya mati nanti katakanlah dalam production servernya mati itu kalau servisnya automatic nanti otomatis menyala gitu. Kalau manual biasanya itu masih ada gap atau ibaratnya perlu kita start manual gitu. Nah, itu startup tab-nya bisa di ini aja Mas, yang database engine itu automatic ya udah ya. udah nih, udah otomatis ya. Automatic yang SQL Server Browser itu boleh diganti nggak Mas? Di automatic Jadi juga, otomatis, oke. automatic semuanya boleh deh. Biar apa namanya? Semuanya otomatis gitu. Nah, itu kita diwajibkan memasukkan password. Nah, passwordnya boleh diisi Mas. Yang database engine ini biasanya nanti kita gunakan untuk masuk dalam SSMS-nya biasanya tuh. Em, Apa ya? belum bisa deh kita ya. Mungkin yang lain kali. Oh itu nggak bisa di ini ya? Iya, Oh bisa di next aja berarti coba. oke. Untuk checklist ini berarti kita cek ya. Cek cek cek. Boleh. Oh di sini nih Ya, authentication Windows Out mode sama SA ya. Server authentication. Tapi ini kita pakai yang Windows Authentication mode aja. Jadi ya nanti oke. ketika kita masuk ke SSMS-nya, kita bisa langsung menggunakan Windows Out tanpa perlu memasukkan SA akun password gitu. Nanti soalnya ada dua pilihan, kalau nggak salah tuh. Oke. Nah itu biasa coba di add itu bisa nggak Mas? Add current user Ini itu ya. lokal biasanya. Ya. Oh Udah itu ya. ya. Ah, pakai Ya. lokal itu aja nggak apa-apa, next aja. Oke, kita next. Coba Ini bawah lagi, scroll bawah. Oke, udah lokal ya itu ya. Oke, ya. bisa langsung install aja Mas. Bisa. Oke, kita install. Ini prosesnya agak lumayan lama, cuman nggak seperti install OS-OS lain sih kalau untuk
Iya, server ini biasanya lebih cepat ya. Kita tunggu beberapa menit terlebih dahulu. Oke, ini udah selesai ya. Ya, oke. Berarti ini untuk installation SQL Server Engine sudah selesai. Bisa di close aja, Mas. Ya, Oke, berarti kurang lebih untuk SQL Server Engine sudah apa ya terinstall. Kemudian bisa kita lanjutkan buat instalasi SSMS-nya. Untuk ibaratnya apa ya aplikasi tatap mukanya untuk SQL Server ini gitu. ya. Oke, bisa dilanjut oleh Mas Ardiansyah ya. Silakan, Mas. Oke, untuk next step-nya kita install SSMS-nya. Terus, Sebelum masuk tahap instalasi, mungkin saya akan sedikit kasih gambaran apa ini SSMS. SSMS ini alat seperti yang tadi dijelaskan untuk UI dari SQL servernya lebih sering digunakan untuk database, analytics server, dan reporting. Eh, fungsi fungsi lain mungkin antara lain membuat atau mengolah database, backup restore, dan menjalankan perintah dari SQL. Oke, kita masuk ke proses instalasi aja. oke. Di sini sama seperti sebelumnya, secara default lokasi instalasi itu di C, program file. Tidak ada pilihan lain. Di sini cuma ada install dan close. Kita klik install aja. Oke. Berikut tampilan proses instalasinya. Uh, nggak lama sih. Sambil nunggu.
Oke, sudah. Ya, eh, step instalasinya mudah, hanya begitu aja. Oke, bisa di close, Mas. Oke, kita cek. Oh, udah ada nih. Eh, ini server name-nya belum ada juga ya? Tadi itu server name-nya bisa di sini, Mas Izan. Apa namanya? Tadi apa sih? MS MS SQL. SQL ya SQL 2019 ya. top 2019. Ya 2019. benar ini ya tadi ya. Iya, Mm-mm. Nah itu coba. encryption-nya mode itu Oh, diganti dicentang itu trust Trust Certificate Server. trust itu dicentang diganti opsional. oke. Jadi opsional. Baik. Ya, Yes. coba bisa di connect. MS SQL Server. Bener kan ya tadi ya? Iya, sih saya sih iya. Kalau enggak coba dilihat di C coba installationnya. Ini ya harusnya ya. Oh ini Mas Izan bisa dilihat di service. Coba di service. Service. Service di menu bar service atau di run cuma service.msc coba. Oh, di service gini ya. Ah Iya. ya ya benar. SQL coba S. RSQL. Coba itu log on Ah task-nya itu. itu digedein coba Mas. Sama name-nya dilebarin. Nah, Nah, MS SQL Server 2019. Iya benar sih. Iya, udah benar ya. Mm-mm. Apa kita perlu ininya ya? MS SQL terus dollar MS SQL 2019. Ah, enggak sih harusnya ya. tadi SA nggak di ini ya, nggak diisi ya Mas Isan ya? Iya, Lupa gua. kita pakai Windows. Enggak pakai Windows Windows tadi. doang ya. Hmm, coba di situ bisa ketahuan nggak? Ah, Nah, itu kayaknya dia. ini Oh, harus ada perlu. ininya direktori depannya. Iya, ini harusnya bisa nih. Opsional. Nah, oke. Oke. Nah, oke. Jadi di sini sudah terinstall SQL Server Engine ya, dan SSF-nya Ya, sudah terinstall. Kemudian proses selanjutnya kita akan merestore database AdventureWorks 2019 ya, Mas Isan ya. iya betul. .bak-nya atau full backup-nya dari SQL Server. Bisa lanjut dari restore database, kemudian device, ya bener, add, silahkan dicari file BAK-nya dari full backup-nya itu. Susah ya ini ya. Jadi saya pindahin dulu aja kali ya. Oke. Ya, 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 ke direktori yang mudah ditemukan. Iya. Oke.
Nah, ini adalah file BAK atau file backup ya, yang akan kita explore nantinya. Oke, silakan di oke, Mas. Oke, Oke, kemudian ini ada files, coba diklik dulu, Mas. Ya, Yang files. bawahnya general. Nah, ya. ya, ya, files. Nah, di sini ada dua, apa ya, ibaratnya dua, dua disk directory untuk menyimpan eh, data dan log. Dalam artian data dari, biasanya dari tim aplikasi dan log dari database-nya sendiri atau file transaksi log gitu biasanya. Nah, kemudian kalau dari install kita kali ini kita akan menggunakan default saja karena kan memang kita bukan menggunakan server resmi gitu ya. Ya, Oke, bisa di option, klik option Mas. Nah, di sini ada recovery state, eh, ada beberapa pilihan restore ya. Di sini, nah itu boleh di drop down. Oke, nah di sini ada restore with recovery, restore with no recovery, dan restore with standby. Nah, yang paling sering digunakan adalah restore with recovery. Dalam artian nanti kalau misalkan restore, nanti data-data dan lognya akan menyusul secara real time gitu, dan langsung terrecovery di database-nya yang akan kita restore gitu. Oke, kemudian di sini ada pilihan oke dan script ya yang di atas itu. Nah, itu kalau misalkan kita mau merestore menggunakan script, itu bisa diklik dulu Mas Ilan. New Query Editor Window, coba. Nah, ini oke. adalah pilihan ketika kita akan menggunakan query. Akan menggunakan query untuk merestornya gitu. Kalau akan menggunakan GUI, bisa saja, bisa langsung kita klik OK tadi ya, yang di sana tadi itu. Oke, Ya, kita coba menggunakan query dulu Mas Isan. Atau di klik OK juga boleh ini pakai GUI. Lebih enak kan pakai GUI yang tadi itu. ya, wifi aja kali Iya, ya. saya enakan pakai itu. Oke. Bisa diklik OK. Uh, Apa itu? kenapa nih? Restore bla bla bla. Failed. Coba. Oh, Ah, versinya. Server lagi. Ini berarti eh, ini aja. Apa? Kita install baru. nggak usah install baru. Coba kita download file BAK yang ini kan ada Lama ya. ini kita angkat aja nanti. Ini kan udah nih, berarti kan Si iya tuh. Si iya tuh. udah kan tinggal yang question 2 kan kita berarti. Si iya tuh. Aduh, apa Coba sih ini adventure? Adventure Box itu yang ada itu apa dia tuh nggak semuanya kompatibel soalnya kalau dari ini situs resminya dia Berarti yang yang 2020 berarti itu SMS tadi berapa lupa gua. 2022 tadi, Pak. 2022 BAK-nya. Coba versi coba 2022. ke SQL-nya Mas pasti saya yang Ke kiri nah itu SQL. yang tadi SSMS-nya yang SSMS-nya yang bawah tuh yang di bawah yang di Oh, bawah SSMS-nya aplikasinya. Oke. Ah, ya itu yang di bagian query tadi itu yang query mana tuh itu kan ada dua tab tuh nah itu ya itu coba enter select add version coba select add spasi Oh, add. add. Nah, itu A-nya dihapusnya. Add version. Nah, hmm. itu. Coba di running. Nah, itu coba. Oh, 19. 2019. Coba download lagi yang di apa namanya? Ini yang Itu yang latest. 2019. Itu band Yang latest. 2019 kali ya. Ya, itu coba. Itu kan ada awal TP data warehouse. Coba yang itu deh. Itu aja coba. Ini yang gue maksud tadi ini, Mas Isan. Yang gue Iya. nanya-nanya version tadi dulu sebelum kita mulai. Yang gue maksud tuh ini di sini. Coba ya. Harusnya nggak usah di-cut, yuk. Apa? Nggak usah di-cut, kan ini point troubleshooting. Oh iya, iya. Oh iya Bener-bener, benar. bener sih. Iya, iya. Lanjut aja nanti langsung dikirim aja. Coba ketawa-ketawa gini ya. Oke Gak sih. apa-apa lah. Troubleshooting benar-benar. Kita mulai ulang dari awal ya. Boleh, boleh. Oke, Kita coba pakai ini. Kita remove dulu. Oh, Itu yang di bawah remove dulu, Mas. iya. Udah ya? 2019. Oke. Coba Hmm, files, apa option. ini?
Coba di okein dulu aja Mas. Itu kayaknya masih yang tadi deh. Masih yang tadi ya Log kayaknya yang ya. tadi, iya. Nah, Mau kan? kita lanjut nomor 2 mungkin ya. Nah, boleh silakan dilanjut oleh Mas Rizaldo menjelaskan tadi di bagian apa sih expandable ya kalau nggak salah ya? Iya, CTA, CTA. Tables. Tables